Posisi kencing jongkok ternyata punya banyak manfaat luar biasa, cegah batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Kita seringkali nggak terlalu memikirkan posisi saat buang air kecil ya kan ya, apalagi kalau laki-laki. Kebanyakan kita mungkin sudah terbiasa dengan posisi toilet berdiri misalkan, ataupun toilet duduk ya. Nah, jadi teman-teman ini macam-macam ya posisinya. Tapi tahukah kamu ada satu posisi buang air kecil yang ternyata punya manfaat luar biasa untuk kesehatan saluran kemih kita. Terutama adalah mencegah terbentuknya batu saluran kemih ya, ataupun batu ginjal. Posisi ini adalah ya jongkok ya. Nah, mungkin terdengar sederhana ya, masalah posisi aja, berdiri, jongkok, duduk ya, yang penting keluar enggak ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas kupas ya, kita kupas tuntas kenapa posisi kencing jongkok ini punya keunggulan tersendiri ya, dan bagaimana dia bisa bantu menjaga kesehatan ginjal dan saluran kemih kita. Tonton sampai habis. Teman sehat, sebenarnya proses buang air kecil itu lebih dari sekedar membuang cairan dari tubuh kita. Posisi kita saat berkemih itu bisa sangat mempengaruhi seberapa tuntas kandung kemih kita itu kosong. Nah, dan inilah yang menjadi kuncinya. Nah, kalau kandung kemih kita itu tidak kosong sempurna, sisa urin ya, walaupun sedikit, bisa tertinggal di sana, bisa jadi masalah. Nah, urin mengendap terlalu lama ini bisa memicu pertumbuhan bakteri ya di saluran kemih, kemudian juga bisa memungkinkan kristal-kristal kecil tadi menumpuk, kemudian mengendap ya, akhirnya membentuk batu. Nah, ini dia ya rahasia kenapa posisi jongkok itu sangat dianjurkan, terutama untuk mencegah batu baik laki-laki maupun perempuan ya. Nah, yang pertama, pengosongan kandung kemih lebih optimal. Nah, saat kita jongkok ya, teman-teman bisa bayangkan, nah, posisi tubuh kita ini membantu merelaksasi otot-otot dasar panggul. Nah, selain itu, sudut antara kandung kemih dan juga saluran kencing kita, uretra kita ya, itu menjadi lebih lurus ya. Nah, kombinasi inilah yang memungkinkan saluran urin jadi lebih lancar dan tuntas. Nah, artinya lebih sedikit urin yang tertinggal di kandung kemih. Yang kedua, mencegah penumpukan kristal. Nah, urin teman-teman ya mengandung berbagai zat dan mineral. Kalau ada sisa urin mengendap di kandung kemih, nah zat-zat ini bisa mengendap ya, kemudian menumpuk dia di sana, membentuklah kristal. Nah, lama-kelamaan kristal ini bisa tumbuh menjadi batu. Nah, dengan pengosongan yang lebih tuntas saat jongkok ya, resiko penumpukan kristal ini bisa jauh berkurang. Yang ketiga, mengurangi resiko infeksi saluran kemih atau disebut dengan ISK. Nah, selain mencegah batu teman-teman, pengosongan kandung kemih yang tuntas ini sangat penting untuk mencegah ISK. Nah, sisa urin yang tinggal, nah itu adalah tempat favorit ya. Misalkan teman-teman ya masih banyak sisanya, nah ini favorit banget ya buat bakteri untuk berkembang biak. Nah, jadi dengan cara kencingnya jongkok ya, teman-teman bisa mengurangi resiko ISK. Yang keempat, lebih higienis ya bagi wanita, khususnya untuk wanita posisi jongkok di toilet tradisional ataupun menggunakan squatty potty ya, bangku jongkok di toilet duduk. Nah, ini bisa lebih higienis karena area kemaluannya tidak langsung bersentuhan dengan dudukan toilet yang memungkinkan kurang bersih ya, ataupun masih ada bakteri-bakteri, kuman-kuman di sana. Nah, gimana perbedaannya dengan posisi lain ya? Di sini kita bandingkan. Nah, pertama posisi duduk ya, misalkan di toilet duduk. Meskipun nyaman ya, posisi ini tidak selalu membuat otot dasar panggul itu lebih rileks sepenuhnya. Nah, terkadang masih ada sedikit urin yang tertinggal. Nah, menggunakan squatty potty ya, ataupun bangku jongkok di toilet duduk, ini bisa membantu meniru efek jongkok. Yang kedua, posisi berdiri. Ini paling sering bagi pria ya. Nah, jadi banyak ya di tempat-tempat toilet umum itu posisi berdiri disediakan ya untuk buang air kecil. Nah, seiring bertambahnya usia, kemampuan mengosongkan kandung kemih ini menurun. Bahkan jika memiliki penyakit tertentu, misalkan prostat ya, nah ini bisa menjadi masalah. Nah, posisi jongkok ya, duduk atau sedikit membungkuk bisa jadi lebih tuntas ya kalau orang memiliki masalah tersebut. Nah, kalau kamu terbiasa dengan toilet duduk,
Bukan berarti teman-teman nggak bisa merasakan manfaat jongkok ya. Ini ada tipsnya ya, gimana sih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, gunakan toilet jongkok jika tersedia. Nah, sesekali ya teman-teman, kalau ada memang gunakan toilet yang jongkok ya, supaya apa? Supaya biar kosong sepenuhnya ya. Nah, kemudian juga paha kita kan tertekuk itu ya, itu juga membantu menekan bagian perut. Nah, yang kedua, gunakan squatty potty. Nah, jadi adalah bangku kecil yang diletakkan di depan toilet duduk ya. Nah, saat duduk teman-teman ya, kakinya kan jadi lebih tinggi ya, karena menginjak squatty potty tadi. Nah, jadi seperti jongkok juga ya. Nah, teman-teman ya, dengan posisi ini karena lutut lebih tinggi, jadi dia meniru posisi jongkok. Ini sangat direkomendasikan untuk pengosongan lebih tuntas. Nah, kalau nggak ada ya teman-teman ya, beli squatty potty. Yang ketiga, teknik membungkuk. Nah, jika tidak ada squatty potty, nah saat duduk di toilet, coba condongkan badan sedikit ke depan ya. Jadi seperti agak membungkuk gini ya, jadi biar perutnya tertekan gitu. Nah, ini bisa membantu teman-teman membuka sudut saluran kemihnya. Nah, meskipun posisi jongkok ini bermanfaat, ingat ya, dia bukan satu-satunya faktor untuk mencegah batu saluran kemih, tapi ini bisa menjadi salah satu faktor penting ya dalam mencegahnya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi teman-teman ya, yang pertama, minum air putih yang cukup. Ini paling utama, minimal 8 gelas per hari atau 2 liter ya, sampai urin berwarna bening ya. Pastikan setiap buang air kecil itu urinnya bening. Kalau misalkan agak kuning, minum lagi ya. Yang kedua, batasi garam dan gula. Jadi kalau konsumsi garam dan gula berlebihan, ini bisa meningkatkan resiko batu. Yang ketiga, kurangi konsumsi protein hewani berlebih, terutama daging merah dan juga jeroan. Yang keempat, hindari makanan tinggi oksalat ya. Jadi jika rentan batu kalsium oksalat, misalkan bayam, coklat, teh ya, teh yang kental, kacang-kacangan. Nah, ini bisa dihindari ataupun dikurangi. Yang kelima, jaga berat badan. Jadi pastikan berat badannya ideal. Kalau obesitas diturunkan, karena obesitas ini meningkatkan resiko batu. Kesimpulannya teman-teman ya, siapa sangka cuma masalah posisi buang air kecil aja antara jongkok ya, dan juga posisi lain, ini bisa punya peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan saluran kemih kita, terutama dalam mencegah pembentukan batu. Nah, karena sekarang banyak ya kasus-kasus anak muda ya, sekali di USG ya dilihat kandung kemihnya banyak batunya. Nah, ini ya mungkin karena ya kebiasaan ya, posisi kencingnya juga ya. Ya, karena sekarang di tempat-tempat umum toiletnya itu biasanya toilet berdiri. Nah, gimana teman-teman pengalamannya terkait posisi buang air kecil? Apa nih posisi favoritnya, dan juga gimana? Apakah setelah menonton video ini mau merubah posisi? Coba tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like ya, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.